Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para ahli surga. Setelah mereka berkumpul, tiba-tiba Allah menyampaikan satu pertanyaan yang sangat singkat. Hal raditu bi jannati? Apakah kalian semua merasa puas dengan surga? Pertanyaan ini serempak dijawab oleh mereka. Kaifa ma narda ya Rabb? Tuhan, bagaimana kami tidak puas dengan karunia-Mu ini? Segala yang kami inginkan ada di situ. Semua kebahagiaan tertumpah di situ. Semua kami merasakan. Bagaimana kami tidak merasa bersyukur? Bagaimana kami merasa tidak puas? Kau telah berikan pada kami sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Para jamaah, Bapak dan saudara sekalian, setelah mereka menyampaikan jawaban ini, itulah gambaran surga. Sesuatu yang sangat agung, yang sangat indah, yang sangat mulia. Jadi digambarkan dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadi as-salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Ma la udhun sami'at wa la aynun ra'at wa ma khatara ala qalbi muslim.
suatu kenikmatan surga yang sangat agung yang tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, dan tidak bisa dilukiskan dalam hati manusia. Itu Allah SWT. Setelah mereka memberikan jawaban seperti tadi, para jamaah sekalian, tiba-tiba Allah menyampaikan pertanyaan berikutnya. Maukah aku berikan kepada kamu sekalian sesuatu yang lebih indah, lebih mulia, lebih agung dari surga ini? Semua di surga menundukkan kepala, gak ada yang berani menjawab. Allah sampaikan lagi, maukah aku berikan kepada kalian sesuatu yang lebih agung dari surga ini? Semua diam. Setelah 3 kali mereka berani memberikan diri menjawab, Rob, Allah, kami semua nggak bisa bayangkan dalam pikiran kami sesuatu yang lebih agung dari surga ini, sesuatu yang lebih mulia dari surga. Nggak bisa kami pikirkan. Nggak terbayang pada kami sesuatu lebih agung dari surga ini. Kemudian Allah menyampaikan kepada mereka, "Uhillu 'alaikum ridwani fala asfu ba'dahu abada." Sekarang aku limpahkan pada kamu sekalian ridwani, keridhaanku. Karena itu aku tidak akan memurkaimu untuk selamanya. Inilah para jamaah sekalian, sesuatu yang lebih agung dari surga. Apa wujudnya? Ridwan Allah. Di atas segala-galanya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita bersihkan ibadah kita, muamalah kita, amal soleh kita. Jangan lagi mau saudara kita beribadah karena ingin kehidupan duniawi, ingin supaya bisnis kita laku, ingin supaya naik pangkat. Tinggalkan semuanya. Kita harus menjernihkan ibadah kita, muamalah kita semua lillahi ta'ala. Itu yang terbaik. Oleh karena itu para jamaah sekalian, dalam kajian-kajian dari tokoh-tokoh agama, ulama-ulama yang sudah memasuki wilayah agama yang sangat dalam, tinggalkan keinginan-keinginan dunia. Ibarat orang beragama para jamaah sekalian seperti kelapa, saudara. Ada yang agamanya hanya berkutat di sabutnya, di kulitnya aja, terus di situ dia. Itu biasanya masih campur adukan keinginan duniawi dan keinginan ukhrawi. Ini yang berada dalam kulit sabut. Mereka sering saling bermusuhan. Mereka merasa diri yang paling benar. Tingkatan sabut, saudara. Begitu orang memasuki lebih dalam lagi, melalui batoknya, saudara. Di situ sudah mulai. Lebih dalam lagi sampai kopranya. Lebih dalam lagi sampai minyaknya. Itu sari agama. Itu saudara. Yang tertinggi. Dan di situ kita jumpai orang tidak pernah ada yang angkuh, tidak pernah merasa paling benar sendiri. Bahkan sering dia tawadhu, rendah hati, saudara. Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh yang ilmu menyebar seluruh ulama-ulama dunia, adalah murid beliau. Pernah suatu saat dia pada zaman sekalian pergi ke pantai. Di pantai itu dia juga ada seorang anak muda, saudara. Anak muda dengan seorang perempuan. Di sampingnya itu ada botol minuman khas. Langsung itu Hasan Al-Basri merasa dalam hatinya, oh, anak muda ini betapa buruk
sudah main orang tua, minum khamr. Lalu kira-kira beliau duduk di situ mendekati 1 jam, saudara. Tiba-tiba ada berteriak dari tengah, enggak ke tengah laut. Ada perahu yang minta pertolongan, menjerit-jerit. Di luar dugaan Hasan dan Basri, saudara. Anak muda itu loncat ke laut, dia berenang, kemudian dia selamat. 5 orang. Di situ Hasan Basri, oh, masya Allah, ternyata anak itu yang tadi aku anggap dia nggak baik, sangat baik. Saya nggak bisa seperti dia. Anak muda itu kayaknya agak mengingatkan Syekh ini, Pak. Syekh, itu masih ada satu lagi. Maka anak muda itu berenang lagi, selamatkan 6 orang. Di sini Hasan Basri merasakan betapa anak muda ini ternyata orang yang sangat baik. Anak muda itu kemudian mengkritik Syekhnya. Syekh, perlu Anda tahu, ini perempuan ini ibu saya. Gitu. Dan ini minuman keras ini hanya tempatnya, isinya air jeruk. Gimana para jamaah sekalian? Hasan Basri mengatakan, sejak itu saya tidak pernah merasa saya lebih baik dari orang lain. Saya merasa lebih buruk dari semua orang. Ini saudara, setingkatan ke minyak. Enggak lagi ribu. Sudah. Amal ini ribu, amal ini. Sudah amalkan. Amalkan. Perbedaan pandangan itu enggak bisa dihindari. Kalau orang berpegang pada Quran dan Sunnah, jalan. Ini boleh butuh. Kadang-kadang dikerjakannya enggak. Kalau mendapat hadis, diperdebatkan. Sampai diamalkan enggak, banyak debatnya. Maksudnya. Jadi inilah gambaran kalau orang sudah masuk ke dalam inti saya dari agama. Satu, dia tidak angkuh. Yang kedua, dia bersikap rendah hati. Yang ketiga, dia tidak merasa paling benar, justru merasa tidak baik. Justru merasa orang lain lebih baik dari diri. Para jamaah sekalian, dari kenyataan inilah saudara sekalian, maka ibadah-ibadah kita harus kita sesuai dengan doa iftitah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Itu ikrar kita setiap kita sholat. Maka para jamaah sekalian, dalam Al-Quran misalnya kita jumpai bahwa jannah itu ditempatkan nomor 2 setelah keriduan dan ampunan Allah. Misalnya di surat Al-Imran, wasari'u ay sabiqu, bersegeralah kamu, berlombalah kamu kemana? Ila maghfiratin, menuju ampunan dan keriduan Tuhan. Yang pertama. Baru yang kedua, wa jannatin, dan surga. Yang kedua, arduhas sama wal, yang luas yang seluas langit dan bumi. Wa'iddat ayat, disediakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang mau berbagi apa yang dia miliki kepada orang lain, sebesar apapun, sekecil apapun, berbagi dia, baik di waktu lapang maupun sempit. Itu ciri seorang bertakwa. Dimanapun dia berbagi, bukan cuma sembako, bukan cuma makanan, bukan cuma uang, dia berbagi tentang ilmunya, berbagi tentang pengalamannya, berbagi tentang semua yang bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, al-kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang dapat mengendalikan amarah dan hawa nafsu. Orang-orang
yang terus berjihad melawan hawa nafsu sendiri. Maka Nabi mengatakan, afdalul jihad man jahada nafsa. Jihad yang paling utama adalah orang yang memerangi hawa nafsu sendiri. Itu lebih berat, Bapak. Kalau perang konvensional itu berapa minggu selesai. Tapi perang memerangi hawa nafsu setiap detik sampai akhir hayat kita. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Dan amat sangat pemaaf kepada sesama itu. Ciri orang muslim yang agamanya sampai dalam keintisarinya, dia sangat pemaaf dan sangat toleran. Lihat Rasulullah 13 tahun dizalimi di Mekah, dilempari dengan batu, dihina, dicaci maki, dilempari bahkan dengan kotoran. Sampai terakhir beliau akan dibunuh, sampai harus beliau hijrah ke Madinah. Setelah beliau kembali ke Mekah dengan membawa 12.000 pasukan, semua orang Mekah bergetar ketakutan. Kata mereka, inilah hari pembalasan, balas dendamnya Muhammad. Dan katakan, la, tidak. Al-yawma yawmul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Semua dimaafkan oleh Nabi. Siapa yang masuk ke rumahnya sendiri aman ke Nabi. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan yang dulunya musuh Nabi aman. Siapa yang masuk di sini aman. Dari sikap pemaaf Nabi saudara membuat semua umat manusia ternyuh, terharu. Mereka semua menitikkan air mata. Mereka semua kemudian yadkhuluna fi dinil afwaja, masuk berbondong-bondong dalam agama Islam. Karena sikap pemaaf ini susah. Maka sebutkan dari ayat tadi 3 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah mau berbagi, kata kuncinya. Yang kedua, dia dapat mengendalikan amarah dan hawa nafsunya. Dan yang ketiga, dia itu sangat pemaaf. Para jamaah sekalian, semoga kita semua bisa memperbaiki kualitas ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan semua ibadah kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum turhamun. وقال الله تعالى في آية أخرى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال الله تعالى aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat
فإنك قريب مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح